Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, jamaah salat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu, para hujaj, para tokoh masyarakat yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat kami, dan segenap pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas mata'anallahu bituli umrihim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang penuh berkah ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kenikmatan, satu kesempatan untuk bersama-sama menunaikan sholat maghrib dengan berjamaah. Semoga sholat yang baru saja kita tunaikan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya yang mulia, para sahabat-sahabatnya setia, dan para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua dihimpunkan di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, insya Allah pada kesempatan malam hari ini yang penuh berkah ini, marilah kita mencoba melakukan kembali renungan kita di bulan yang lalu, yaitu tentang masalah waris ya. Karena sesungguhnya ilmu tentang masalah waris ini disebutkan adalah merupakan awwalu ma yunza'u min ummati, ilmu yang pertama kali tercabut dari umatku, kemudian ilmu yang pertama kali dilupakan ya. Mudah-mudahan dengan kita selalu mengkaji ilmu ini, maka akan menjadi sesuatu yang sulit menjadi mudah, sesuatu yang rumit menjadi gampang, dan sesuatu yang tidak pernah tersentuh menjadi biasa buat kita sekalian. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki bahwasanya waris ini adalah perintah langsung yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka berbicara tentang waris, sebetulnya kita membicarakan tentang 3 ayat yang terdapat di dalam surat An-Nisa, yaitu surat An-Nisa ayat yang ke-11, 12, dan yang ke-176 ya. Tapi karena memang masih dalam kondisi seperti kemarin, jadi saya ajak bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mau mengambil Quran, silakan ambil Quran ya. Yang membuka HP silakan dibuka HP-nya, kita terjemahkan bersama-sama, nanti kita bahas, yaitu surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Perintahnya langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya anggap insya Allah jamaah sudah hafal semua ayatnya ya. Jadi kita dengarkan saja bersama-sama ya. Ayat yang ke-11 ya. Kita baca lagi bersama-sama.
yusikumullahu fi auladikum, yusikumullahu fi auladikum. Dia Allah berwasiat kepada kalian, ya. Tapi dalam terjemahan diartikan dia Allah mensyariatkan kepada kalian, ya. Kenapa kata-kata wasiat diterjemahkan oleh depak, ya, dengan syariat, ya. Karena wasiat itu sesuatu yang sangat penting. Wasiat yang datang dari orang tua saja harus diprioritaskan. Bahkan seorang mayit ini dia harus ditunaikan wasiatnya dan dibayar hutangnya. Ini menunjukkan bahwa wasiat itu adalah syariat Allah yang harus disegerakan, tidak boleh ditunda-tunda, ya. Tentang apa itu? Tentang harta warisan kepada auladikum, anak-anak kalian, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Lidzakari mislu hadzil unsayain, ya. Bahwa bagi anak laki-laki itu jatahnya adalah 2 kali jatah anak atau bagian anak perempuan, ya. Nah, ibu bapak sekalian, ayat ini seringkali dijadikan senjata oleh orang-orang orientalis, ya, untuk menghantam Islam, bahwa Islam itu dia diskriminasi, ya. Dia membedakan antara porsi laki-laki dan porsi perempuan, ya. Mereka memang mengambil secara parsial dalam rangka untuk menghantam Islam, ya. Akan tetapi kalau kemudian nanti duduk permasalahannya itu dijelaskan dengan tuntas, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Hakim, Maha Alim, ya. Maha bijak lagi Maha mengetahui. Wa in kunna nisaan fawqa snataini, maka apabila keadaannya dia adalah memiliki ahli warisnya nisa, ya. Nisa jamak dari imro'ah atau perempuan, ya. Anak perempuan itu lebih dari 2 atau 2 ke atas, ya. Fawqa snatain falahunna sulusa ma tarok, maka anak perempuan itu jatahnya 2 ke atas adalah 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Wa in kanat wahidatan, tapi jika keadaannya yang ditinggalkan itu hanya 1 anak perempuan, falahan nisfu, maka bagi dia warisannya adalah separuh, nisfu, ya. Nanti kita akan dapati di tengah-tengah masyarakat kita bahwa seorang yang punya anak 1 perempuan, ya semua warisannya jatuh ke anak perempuan semua, ya. Kalau kemudian ini tidak diralat, ini tidak dikembalikan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, maka ini sama saja kita menjadikan anak kita yang perempuan itu memakan harta sisanya, yang lebih dari separuh itu adalah memakan harta secara batil, dan ini sangat berbahaya. Wali abawaihi, dan bagi kedua orang tuanya, likulli wahidin minhumas sudus, ya. Maka tiap-tiap daripada keduanya, ibu bapaknya mendapatkan as-sudus, yaitu 1/6. Mimma taroka ingkana lahu walad, ya, jika anaknya yang meninggal itu dia punya anak atau alias punya cucu, ya. Jadi kalau anaknya itu punya anak atau yang meninggal itu punya cucu, maka dia mendapatkan masing-masing, bapak ibunya kalau masih hidup mendapatkan 1/6. Wa illam yakun lahu waladun, tapi jika anak yang meninggal itu ternyata belum menikah atau menikah tapi nggak punya anak, ya, maka wa warisahu abawahu fali ummihi sulus, maka harta waris untuk orang tuanya, untuk ibunya adalah 1/3, ya, sulus 1/3, ya. Kalau kemudian ahli warisnya ini ternyata cuma ibu sama bapaknya, ya, dia punya anak, anaknya itu belum sempat nikah, punya harta banyak, kemudian dia nggak punya saudara, dia nggak punya istri, maka kalau pewarisnya cuma ibu dan bapaknya, maka ibunya dapat 1/3, sisanya 2/3 adalah untuk bapaknya. Fa in kana lahu ikhwatun,
Tapi kalau keadaannya si mayit ini memiliki saudara-saudara, ikhwatun ini jamak, berarti 2 ke atas ya. Kalau 2 berarti dia musana, tapi 2 ke atas berarti 3 ke atas. Fali ummihi sudus, maka ibunya kembali mendapatkan cuman 1/6 ya. Kapan itu didapat oleh ibunya? Kapan itu dibagikan oleh bapaknya? Mim ba'di wasiyati yusi biha audain, setelah wasiatnya dijalankan dan hutang piutangnya diselesaikan ya. Jadi maka kita seperti kita sering lakukan, bahwa ketika si mayit mau disolatkan, maka selalu saja ahli waris kemudian menyampaikan ya, bapak saya ini sebagai manusia biasa, punya hubungan dengan manusia, mungkin ada sangkut pautnya, maka siapa yang punya hubungan kemanusiaan adami, maka silahkan berhubungan kepada kami sebagai ahli warisnya. Lalu kemudian disolatkan. Aba'ukum ya, setelah itu kemudian aba'ukum wa abna'ukum, sesungguhnya bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian, la tadruna ayyuhum, kalian tidak tahu wahai si mayit, siapa di antara mereka aqrabu lakum, yang paling dekat buat kalian, naf'an, yang mendatangkan manfaat ya. Jadi kadang-kadang begini ya, seorang punya anak 5 atau 10 ya. Kemudian mereka semua sudah berada di tempat-tempat yang lain, ada satu anak yang berhikmat misalkan di situ, anak perempuan atau anak laki ya. Karena dia yang selalu berhikmat itu, kemudian akhirnya dengan kemanusiaan condong, nanti kalau saya mati warisan ini jatuh kepada kamu separuh, yang separuh perlu dibagi-bagi yang banyak ya. Maka wasiat seperti ini wasiat yang mudorot ya, karena wasiat itu tidak ditujukan kecuali kepada selain ahli waris, dan tidak boleh lebih dari 1/3. Sementara kalau nanti orang tua itu meninggal, maka harta itu bersifat ijbari ya, jatuh kepada ahli waris, dan ketentuan ahli waris yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi ya, laki-laki 2 kali dapat jatahnya perempuan, perempuan kalau lebih dari 2 maka 2/3, perempuan kalau 1 warisnya dia cuma dapat setengah. Kemudian kalau dia meninggal hanya punya pewaris ibu dan bapak, ibunya mendapat sekian-sekian. Nah, ketetapan-ketetapan inilah yang disebut dengan faraid ya. Jadi fardu-fardu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak pernah terkena hijab, itu yang disebut dengan ashabul furud, yaitu 6 orang ya. Yaitu pertama, ikatan nasab, yaitu ke atas ibu dan bapak, kemudian ikatan nasab ke bawah, anak laki-laki maupun anak perempuan, dan kemudian ikatan perkawinan, janda ataupun duda. Jadi ini 6-nya yang tidak terhalang, dia dikatakan dengan ashabul furud, dia yang pasti mendapatkan jatah, yang ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian, kalian tidak tahu mana yang mendatangkan manfaat yang lebih dekat kepada kamu ya. Karena setelah si mayit ini meninggal, dia tidak tahu mana yang bisa mendatangkan kemaslahatan bagi si mayit. Ada kalanya seseorang setelah mendapatkan warisan dia lupa. Tapi orang tua, kenapa dia menjadi pokok? Karena orang tua itu walaupun anaknya sudah mati kayak apapun ya, bahkan kayak apapun dia maksiatnya, orang tua tetap berdoa. Bahkan ketika anaknya sudah meninggal, orang tua pun tetap mendoakan. Nah, maka di sini disebutkan aba'ukum wa abna'ukum, dari anak-anak kalian kita nggak tahu. Siapa yang tahu? Allah yang maha tahu, dan pengetahuan Allah itu maha sempurna. Maka kita sebagai orang yang tidak tahu, kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup dengan ayatnya faridhatam minallah, sebagai fardu ketetapan yang datang dari Allah. Innallaha, ini ditegaskan lagi dengan harfu inna, sesungguhnya Allah itu
kana aliman hakima, ilmunya maha sempurna. Hakiman, kebijakan Allah itu pasti benar dan harus dibenarkan oleh orang-orang beriman. Ya. Maka setelah kita mengetahui di ayat yang 11 ini, maka di sini menjelaskan tentang ashabul furud dari ikatan nasab, yaitu ke atas bapak ibu, ke bawah anak-anak baik laki-laki maupun perempuan. Disebutkan anak dulu sebelum orang tua, ini menunjukkan bahwa ikatan si mayit dengan anak lebih kuat ketimbang ikatan si mayit kepada yang di atas. Jadi prioritasnya seperti itu. Sekarang kita lanjutkan di ayat yang ke-12-nya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Bagi kalian para suami mendapatkan separuh dari yang ditinggalkan istri-istri kalian, illam yakun lahunna walad, jika istri-istri kalian itu dia tidak punya anak, baik pernikahan dengan kita ataupun istri kita pernah menikah tapi nggak punya anak ya. Jadi dia nggak punya bawaan anak ya, karena anak tidak pernah ada mantannya ya. Maka ketika si janda menikah dengan seseorang, dia punya anak bawaan, ketika nanti dia meninggal, maka yang mewarisi anak-anak yang dulu sama anak-anak yang baru ya. Kemudian fa in kunna, pada sini lanjut lagi, fa in kana lahunna waladun ya. Tapi jika si istri-istri itu dia memiliki anak, falakum rubu, maka bagi kalian para suami dia mendapatkan cuman seperempat ya. Jadi kalau nggak punya istri, nggak punya anak, dia setengah. Kalau punya anak, dia mendapatkan seperempat ya. Jadi jangan sampai kemudian ada seorang suami ngincer janda kaya ya. Begitu dapat janda kaya, jandanya mati, diambil semua hartanya, makan harta batil ya. Dia haknya cuma berapa tadi? Ini jangan nunduk-nunduk pada tidur, semua terlupa lagi ya. Haknya cuma setengah, jadi nggak boleh ngambil semua ya. Kalau dia punya anak, maka dia haknya cuma seperempat ya. Hati-hati yang ngincer-ngincer janda kaya nih, hati-hati ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, mimma tarakna mim ba'di, kapan dia itu mendapatkan mim ba'di wasiyati yusina biha audain, yaitu setelah wasiatnya ditunaikan dan hutang piutangnya dibereskan ya. Kemudian kita lanjutkan, walahunna, dan bagi para istri, walahunna ar-rubu'u mimma taraktum, dia akan mendapatkan warisan dari suami yang mati seperempat, illam yakul lakum walad, jika dia si suami itu tidak punya anak, baik anak bawaan dia maupun anak dengan dia. Jadi dia cuma mendapatkan berapa tadi? Seperempat ya. Kalau istrinya dua berarti seperempat bagi dua, istrinya tiga seperempat bagi tiga, istrinya empat, istrinya lima, nggak ada ya, nggak boleh Pak Haji, nggak boleh lebih dari empat ya. Jadi istrinya empat, maka seperempat dibagi empat ya. Kemudian wa in kana lakum waladun, jika kalian para suami itu punya anak, falahunna sumun, maka si istri itu hanya mendapatkan 1/8. Kapan itu didapatkan? Mimma taraktum mim ba'di wasiyati tusuna bi'audain, setelah wasiat yang kalian para suami wasiatkan dijalankan atau hutang-hutangnya dibereskan. Kemudian memasuki yang berikutnya, wa in kana rajulun yurasu kalalah, jika keadaan seseorang awi mra'atun, laki-laki maupun perempuan itu dalam kondisi kalalah ya. Kalalah para ulama tafsir menyebutkan ya, kalalah pertama dinisbatkan kepada si mayit. Jadi ketika si mayit yang meninggal itu tidak punya anak dan tidak punya ayah, maka dia disebut sebagai kalalah ya. Dia mati nggak punya anak, nggak punya ayah, maka dia disebut dengan kalalah
Walahu akhun, tetapi dia memiliki satu saudara laki-laki, au ukhtun, dan satu saudara perempuan. Berapa jatah mereka? Falikulli wahidim minhumas sudus. Maka masing-masing dari saudara laki-laki dan saudari perempuan adalah 1/6, ya. Jadi dapatnya 1/6, ya. Ya. Nah, fa in kanu aktsara min dzalik, tapi jika saudaranya itu lebih banyak daripada itu, berarti lebih banyak dari 2, ya. Fahum syuraka'u, ya, maka mereka yang lebih dari 2 itu semua bersarikat bersama-sama. Berapa jatahnya? Fisulus, yaitu 1/3. Jadi kalau saudaranya itu ternyata ada 3, maka 1/3 dibagi 3. Kalau tadi cuma 2, 1/3 dibagi 2, berarti masing-masing dapatnya 1/6. Kalau cuma 1, berarti dapatnya cuma 1/6. Tapi kalau saudaranya itu 4, maka 1/3 dibagi 4 sampai situ. Kapan itu didapatkan? Mim ba'di wasiyati yuso biha audain, yaitu setelah wasiatnya dijalankan atau hutang-hutangnya dituntaskan. Ghairu mudhor, yaitu tanpa mendatangkan mudarat atau bahaya. Maka dalam kaidah usul fikih itu ada hukum yang sifatnya mutlak, ada hukum yang sifatnya muqayyad. Kapan itu? Ketika seseorang itu biasanya kalalah. Mungkin ada orang yang bijak tetapi tidak berangkat dari ilmu Al-Quran. Ini nggak punya anak, nggak punya orang tua. Alangkah baiknya kalau nanti kalau mati diwasiatkan ke Masjid Al-Ikhlas semua. Nah, maka ya, kalau kemudian dia punya saudara-saudara, ternyata di dalam ayat 12 ini, Bapak Ibu sekalian, ini ada qiraah yang dibaca oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu ada tambahan bacaannya. Apa tambahan bacaannya? Li ummin. Ini khusus dari saudari atau saudara atau saudari dari seibu. Kapan ini kita bisa menentukan? Setelah ayat-ayat ini digabungkan antara ayat 11, 12 dan ayat 176. Karena nanti ayat yang ke 176 juga ada kalalah, tapi kalalah dari garis seayah atau sekandung. Jadi misalkan saya punya ayah, ayah saya menikah punya anak, maka anaknya sama saya saudara seayah. Kemudian ibu saya sama ayah saya punya anak 8 misalkan, maka yang 8 itu sama saya namanya saudara sekandung, ya. Jadi sekandung itu berarti seibu dan seayah. Maka untuk yang ini, saudara yang kalalah ini, bagiannya tadi paling maksimal adalah 2/3 di ayat 176. Tapi di ayat yang 12 ini maksimal adalah 1/3. Jadi 1/3 ditambah 2/3 sama dengan 1 habis, ya. Ini bingung apa bingung? Iya, ini bingung. Masalah ini nggak keluar lagi, ya. Harusnya dicek lagi tadi, ya. Lupa, ya. Jadi ini kalalah yang pertama, ya. Jadi ghairu mudhar, maka ketika dia sudah mewasiatkan, ya, kalau mati diwasiatkan setengah ke masjid, maka ini diralat. Wasiat paling banyak tidak boleh lebih dari 1/3. Maka yang sisanya itu kemudian dikembalikan kepada hak-hak yang mewarisinya. Kemudian wasiatan minallah. Nah, ayat ini dikunci dengan wasiatan. Kalau ayat yang ke-11 dikunci dengan faridatan. Apa di sini? Para ulama tafsir menyebutkan kata-kata wasiatan ini adalah bentuk maf'ul mutlak. Dari mana? Dari kembali kepada pangkal ayat yang ke-12, yang ke-11, yusikumullah, yusikum, dari kata auso, maka bentuk maf'ul mutlaknya wasiatan. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa wasiat ini harus benar-benar dijalankan. Wasiat ini datang dari Sang Maha Pencipta, yang Maha Tahu, yang Maha Bijak. Maka kalau Anda tidak mengamalkan, tidak menjalankan wasiat Allah, kamu berani sama saya, begitu kira-kira Allah menggunakan statementnya. Wasiatan minallah, ini sebagai wasiat dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
wallahu alimun, sesungguhnya Allah itu ma'alim, ya, maha pinter, maha mengetahui dengan kesempurnaan ilmunya, dan maha halim, yaitu maha penyantun. Kata-kata halim di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, kalau diruntut, kalau digabung-gabungkan, ini menunjukkan bahwa Allah itu memberikan tenggang waktu. Orang yang memakan haknya orang lain secara batil, itu diberikan oleh Allah rasa santunan. Kapan? Sampai dia tobat. Dan tobatnya ketika berhubungan dengan dosa adami, maka misalkan seorang anak perempuan satu harusnya mendapatkan setengah, kemudian dia mengambil semua, padahal nanti ada hak dari ibunya si mayit atau bapaknya atau saudara-saudaranya yang kemakan, dia harus dikembalikan. Halim, ya. Jadi Allah Maha Penyantun, dikembalikan. Atau kemudian ketika dia sudah belajar, sudah mengerti, wah, saya harus panggil orang Al-Ikhlas untuk mengurus masalah waris ini agar sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau tidak dituntaskan di dunia, maka pasti akan dituntaskan oleh Allah nanti di akhirat. Ya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan wallahu alimun halim. Allah Maha Penyantun, ditunggu, ya. Sampai kapan ini? Dan ingat Bapak Ibu sekalian, orang beriman, maka ketika datang tentang kaitan-kaitan hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, orang beriman bahwasanya meyakini rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Rezekinya misalkan 1 juta liter, rezekinya misalkan sekian triliun, maka rezeki itu pasti akan dituntaskan dengan cara yang benar, ya. Halal, halal semua. Tapi kalau kita ngambil yang haram, maka yang haram itu nanti akan menjadi sebab kita nanti diazab di akhirat. Seseorang itu tidak akan pernah mati kecuali rezekinya pasti akan disempurnakan. Lan tamuta nafsun hatta tustakmala rizquha. Seseorang tidak akan pernah mati sampai rezekinya dituntaskan. Jadi kalau ada orang jatuh dari pesawat, ada orang tenggelam dengan kapal, kalau dia rezekinya adalah 50.000 liter, kemudian dia baru makan 40.000 liter, demi Allah dia pasti tidak akan mati. Dia pasti akan diselamatkan oleh Allah dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan kita, ya. Maka mengenai waris pun kita yakin bahwa kita harus mengikuti petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat yang terakhir adalah ayat yang ke-176. Ya. Yastaftuna, ya. Mereka para sahabat, ya, meminta fatwa kepadamu Muhammad. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Katakan, Allah langsung yang memberi fatwa kepada kamu tentang al-kalalah. Jadi tadi di ayat 12 disebutkan al-kalalah, di ayat 176 disebutkan al-kalalah. Maka disinilah nanti kemudian mempertegas mana al-kalalah yang ayat 12 dan mana perbedaan yang ayat 176. Kenapa ayat ini dipisah jauh? Dari 11, 12, kenapa enggak ayat 13? Allah yang maha mengetahui, ya. Memisah itu salah satu tujuannya supaya kita tidak rancu, ya. Supaya kita bisa membedakan al-kalalah dari jalur saudara seibu dan al-kalalah dari jalur seayah dan sekandung. Alhamdulillah, berarti masih connect semua. Alhamdulillah, ya. Kita lanjutkan, ya. Maka ketika para sahabat itu meminta fatwa, maka langsung yang memberikan fatwa bukan Rasulullah. Langsung turun surat An-Nisa ayat yang ke-176. Ini mru'un halaka, jika ada seseorang yang halaka, yang meninggal, yang mati, laisa lahu waladun walahu ukhtun, ya, dan dia tidak memiliki anak, ya, laisa lahu waladun, dia tidak memiliki anak, walahu ukhtun, dan dia hanya memiliki saudari perempuan. Jadi nggak ada pewarisnya semua, ya. Dia mati cuma punya saudari perempuan satu, baik seayah maupun sekandung. Falaha nisfu, maka baginya hanya mewarisi setengah, ya, setengah. Nah ini baru ulama menjelaskan kenapa di sana 1/6, ya.
Kenapa di sana cuma 1/6 kalau satu, kok di sini separuh? Oh, ternyata kedudukannya beda. Di sana saudara saudari seibu, di sini saudari seayah atau sekandung. Matarok, dari apa yang kalian tinggalkan. Wahwa yarisuha. Nah, di sini cukup dengan dhamir. Kalau tadi disebutkan ukhtun, saudari perempuan satu, maka mendapatkan setengah. Wahwa, tapi kalau dia, berarti kembalinya ke dhamir apa nih? Mudzakkar, laki-laki. Wahwa, kalau dia cuman meninggalkan satu saudara laki-laki, yarisuha, dia mewarisi semuanya. Berarti kalau saudarinya itu meninggal, hanya mendapatkan saudara laki-laki, nggak ada pewaris lagi, maka saudara laki-laki ini dia mendapatkan semuanya. Nanti ini yang disebut dia adalah hijab, menghijab semua yang lain. Maka orang-orang lain mahjub, terhijab karena adanya anak laki-laki ini atau saudara laki-laki ini. Illam yakun laha walad, ya kita kembalikan lagi, jika dia tidak memiliki anak. Fa in kana tasnataini, tapi kalau kemudian dia memiliki 2 saudari perempuan. Jadi yang mewarisi 2 saudari perempuan, yaitu dari saudari seayah atau sekandung, maka falahumas sulusani, maka dua-duanya itu mendapatkan 2/3. Jadi 2/3 tadi, 2/3 dibagi 2, berarti masing-masing mendapatkan 1/3. Mimma tarok, setelah dari apa-apa yang kalian tinggalkan. Wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan, jika dia ternyata memiliki saudara-saudari yang banyak, baik dari kalangan rijal laki-laki ada 2, wa nisaan perempuannya ada 2 atau 3, falidzakari mislu hadzil unsayain, maka dikembalikan jatahnya itu adalah laki-laki mendapatkan 2 porsi perempuan. Jadi laki-laki 2 bagian perempuan. Nanti kita lihat cara menghitungnya. Jadi kalau ternyata saudara seayah dan saudara sekandungnya itu jumlahnya adalah banyak, ada laki-lakinya 1, ada perempuannya 3, atau laki-lakinya 2, perempuannya 1, maka laki-laki mendapatkan mislu hadil unsayain, 1 laki-laki dapatnya 2 kali jatah perempuan. Yubayyinullahu lakum, dia Allah menjelaskan kepada kalian semua. Jadi sudah dijelaskan, al halalu bayyin wal haramu bayyin, yang halal jelas, yang haram jelas. Yubayyinullahu lakum an tadillu, agar kalian semua tidak tersesat. Jadi ketika kita tidak mengambil petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tersesat. Harusnya kita kembali langsung ke surga, tapi nanti harus dibersihkan tersesat di neraka dulu. Waliyadzubillah, jangan sampai. Wallahu bikulli syai'in alim, dan sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu alim, maha mengetahui, dan pengetahuan Allah itu sangat sempurna. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah 3 ayat yang berbicara tentang waris, dan ini yang disebut dengan bahwa ilmu waris itu adalah nisful Islam, separuh daripada ilmu Islam. Jadi ilmu Islam itu hanya ilmu sebelum mati atau saat hidup, dan ilmu setelah mati yaitu ilmu tentang harta, pusaka atau ilmu faraid. Jadi ternyata cuma 3 ayat saja. Nah, pembagian waris akan dilaksanakan setelah mengetahui beberapa hal dari ayat ini. Yang pertama adalah melunasi hutang si mayit atau pewaris. Jadi ini yang terpenting. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini sekarang sudah tua, yang umurnya apalagi sudah 60 ke atas, berarti sebetulnya kita ini orang-orang yang diberikan rukhsah oleh Allah. Karena sebetulnya kita itu kalau sudah 60 tahun ke atas, pesan Wahab ibnu Munabih itu adalah di rumah kita harus sudah tersimpan kain kafan. Nih Pak Jeko udah nyiapin kain kafan ya. Oh, ini bagus Pak Jeko. Nih yang dekat ya. Yang tua-tua lagi Pak, yang sini. Pak Ji udah. Jadi jangan sampai
Udah tua-tua yang disimpan malah barang-barang yang nggak jelas. Ya. Ya. Tapi yang harus disimpan adalah kain kafan. Itu kalau umur sudah 60 tahun. Ini bukan berarti yang muda-muda nggak nyimpen kain kafan. Ya. Karena mati tidak melihat tua dan muda. Ya. Bisa jadi yang muda duluan, yang tua belakangan, atau yang tua belakangan, yang muda duluan. Jadi oleh karena itu maka bersiap menghadapi kematian ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan oleh karena itu maka masalah menyangkut hutang piutang itu harus dicatat, harus ditulis, harus diketahui, harus diwasiatkan. Karena surat Al-Baqarah ayat 282 ayat terpanjang tentang masalah mencatat hutang piutang, supaya kita tidak mu'alaq. Bahkan seorang yang mati syahid sekalipun, dia tidak akan masuk surga karena terganjal oleh hutang. Ya. Jadi kalau bapak-bapak yang sudah umroh haji biasanya kain ihramnya dijadikan calon untuk kain kafan. Ya. Jadi ini disiapkan dengan sebaik-baiknya, karena sesungguhnya ketika Abu Darda itu mendatangi taksiah kepada seseorang meninggal, ada orang datang, yang meninggal siapa? Kamu yang meninggal. Loh, kok kamu? Ini yang meninggal siapa? Kamu. Sampai 3 kali. Lalu Abu Darda membacakan surat Az-Zumar ayat 30, innaka mayyitun innahum mayyitun. Kamu sesungguhnya pasti akan mati dan mereka juga pasti akan mati. Dan kita semua yang duduk di sini sebetulnya calon-calon mayat yang sedang duduk-duduk menunggu kematian. Jadi kita calon mati semua, makanya kita nggak usah GR. Sebentar lagi kita mati. Kemudian yang kedua adalah menunaikan wasiat si mayit. Di wasiat. Jadi wasiat itu harus ditunaikan, tapi wasiat tadi seperti sahabat Nabi yang memiliki 1 anak perempuan, maka dia berniat untuk mewasiatkan hartanya setengah. Maka kata Nabi, itu terlalu besar. Kemudian kalau begitu saya kurangi ya Rasulullah, 1/3. Wasulusu kasir, 1/3 itu juga besar. Tapi boleh. Nah ini menunjukkan batas wasiat maksimal itu adalah 1/3. Kenapa? Lebih baik kita meninggalkan anak-anak kita yang beriman, berilmu, banyak harta, daripada mereka ditinggalkan dalam kondisi meminta. Maka ayat yang di 9-nya surat An-Nisa itu dikatakan, waliyakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatihim khafu alaihim. Ya, jadi takut kamu meninggalkan generasi yang lemah. Ya. Maka lemah di sini kata para ulama, yang pertama lemah akidah, lemah keyakinan, termasuk di dalamnya lemah secara ekonomi. Maka orang tua yang banyak duit jangan dihabis-habiskan saja, tapi perhatikan anak-anak keturunannya. Kemudian yang ketiga adalah membiayai dan menuntaskan keperluan kepengurusan jenazah hingga pemakaman. Ya, kalau bisa diselesaikan. Ya. Tapi syukur-syukur ada muhsinin, anak-anaknya sudah mengcover semua. Ya. Tapi kalau ukhuwahnya sudah kayak Masjid Al-Ikhlas mah, insya Allah mayit sudah bagus. Maka di sini pentingnya silaturahim. Insya Allah kalau kita dengan silaturahim, maka orang itu ketika meninggal semua merasa kehilangan. Semua orang akan mewakafkan datang. Yang paling ngeri orang yang tidak mau silaturahim. Ya. Dia nanti mati mandiin sendiri, main kafan sendiri, datang ke Budi Dharma sendiri. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Makanya di sini kita datang ke sini supaya nanti kalau kita mati ada yang ngurusin. Soalnya kalau mayat mandi sendiri juga kita bingung. Kita yang datang taksiah jadi kabur lagi. Apalagi pakai kain kafan sendiri, nah, repot lagi. Kemudian yang keempat, yang harta diwarisi ini, Bapak Ibu sekalian, misalkan suami istri, saya dan istri, saya yang mati, ini yang diwarisi cuma harta saya. Jadi kalau ada harta gono gini, namanya harta sirkah amlak, kepemilikan, dipisahkan. Ya. Misalkan saya punya emas atau saya punya sebidang tanah, maka ada sahamnya istri dipisahkan. Yang diwarisi hanya punya si mayit saja. Ya. Jadi punya si mayit saja. Maka si istri tadi dapat dari sang suami, kalau suaminya punya anak berarti berapa tadi? Nah ini mulai error nih ya. Ayo, berapa? 1/8. Ya. Dia dapat 1/8 dari suami. Sambah yang punya istri. Ya. Nanti kalau istrinya mati juga yang mewarisi anaknya lagi. Jadi nggak kemana-mana ya. Jangan anaknya sekalian punya ibu warisin, kalau masa hidup warisin. Berarti pingin cepet-cepet ibunya mati, nggak boleh. Ya. Nanti ada kisah kayak di Al-Baqarah ya. Al-Baqarah orang yang rakus pingin cepat-cepat menguasai, akhirnya pamannya dibunuh, yang kemudian dilempar itu, dan kemudian nanti Nabi memerintahkan untuk menyembelih sapi betina. Ya. Jadi ini ketentuan setelah
ditetapkan semua tadi, melunasi hutangnya, menunaikan wasiat, membiayai dan menuntaskan keperluan pengurasan jenazah, kemudian dipisahkan hartanya si mayit, ya, yang mujarot saja, yang punya dia saja. Kemudian yang berikutnya, oh sudah habis ya? Alhamdulillah nggak lama-lama ya. Ini nanti harus dites lagi nih, biar keren ya, bisa. Bapak Ibu sekalian, memang untuk membahas ini kita tidak boleh monoton ya. Nanti ininya error, memang pusing hitung-hitungan itu. Kalau menghitung itu biasanya ibu-ibu yang lebih cerdas ya. Kalau bapak-bapak tinggal makan saja, gampang ya. Jadi ya, bahannya difotokopi. Ini nanti difotokopi nanti terakhir Pak. Ini saya siapkan nanti, gampang ya. Ya, jadi cuman kalau ada penjelasannya di sini, soalnya biasanya kalau dibawa ke rumah juga cuma dibawa di rumah, taruh di laci lagi. Ya, biasanya. Jadi oleh karena itu nih dijelaskan dulu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini baru kita menjelaskan secara verbal, ya, secara mujmal, secara global ketetapan tentang porsi-porsi yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka sampai di sini insya Allah nanti kalau kita ada masalah, maka setidak-tidaknya kita siap menerima fatwa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, atau mungkin ada yang menambahkan sebelum kita tutup sholat isya. Ya, itu yang tadi bahannya. Oh, bahannya aja, itu aja. Ya sudah. Nah. Kalau kita kan secara umum itu awam tentang waris-waris ini, kemana kita minta fatwa itu. Ya. Jadi kalau kita awam maka fatwanya minta kepada fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli dzikri ya. Di Al-Ikhlas insya Allah ahli dzikri semua nih. Nah, nanti tinggal dirujuk ya. Ya insya Allah kalau ada hal-hal yang memang bisa dibantu, yang saya bisa bantu, saya bersedia untuk membantu insya Allah aja ya. Jadi untuk kebaikan kita semua, memang masalah menyangkut harta ini masalah yang memang sangat masuk ke dalam hati kita ya. Sehingga saya pernah ngisi di Bekasi tentang waris ini sampai 10:30 ya. Dari jam ini sampai 10:30. Karena apa? Sudah dibagi dan kadung dia mendapatkan bukan sedikit. Dia dapatnya mobil sama rumah. Begitu dia tahu, dia nangis-nangis. Saya cuma menyampaikan firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah seperti ini. Tapi saya bagaimana? Rezeki nggak ketukur, muter-muter sampai jam 10:30 malam. Maka kuncinya di sini adalah kita ada iman. Kita punya iman, kita punya keyakinan rezeki tidak ketukar, dan dunia ini hanyalah ujian, tapi tempat kita kebahagiaan abadi adalah di akhirat insya Allah. Terima kasih banyak atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.